Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Salam jumpa lagi dengan Eko Yunianto Channel. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang penilaian periodik di ruang GTK. Simak terus video tutorial dari saya. Bapak Ibu, kenalkan, nama saya Eko Yunianto dari SD Negeri 3 Wangon. Saya akan menjelaskan tentang penilaian periodik di ruang GTK. Ini merupakan fitur baru yang rilis mulai tanggal 7 Oktober 2025. Latar belakangnya Bapak Ibu, yaitu sudah dilakukan piloting penilaian periodik selama dari bulan Juni di 25 titik wilayah kabupaten, kota, dan provinsi. Sudah dilakukan survei dan wawancara kepada pengguna yang diimplementasikan piloting penilaian periodik. Jadi latar belakang adanya penilaian periodik ini adalah sudah dilakukan piloting Bapak Ibu, atau uji coba di beberapa kabupaten kota. Nah, kondisi saat ini fitur penilaian periodik di pengelolaan kinerja ruang GTK dapat digunakan secara nasional mulai tanggal 7 Oktober 2025 untuk guru dan kepala sekolah. Jadi fitur penilaian periodik ini rilis secara nasional mulai tanggal 7 Oktober 2025. Nah, untuk penilaian periodik bulanan dimulai tanggal 15 Oktober. Jadi kalau kita melihat fitur yang bulanan itu dimulai tanggal 15 Oktober Bapak Ibu. Kemudian kalau triwulan, penilaian triwulan dimulai pada tanggal 15 Desember. Jadi triwulan itu 15 Desember Bapak Ibu. Nah, survei dan wawancara serta diskusi yang sudah dilakukan tim pusat menghasilkan beberapa penyesuaian pada fitur. Jadi penilaian periodik ini merupakan hasil dari survei wawancara sehingga menghasilkan penyesuaian fitur yang sekarang ada di ruang GTK. Nah, fitur penilaian periodik ini tidak wajib Bapak Ibu. Tidak wajib bagaimana? Artinya hanya alat bantu. Tidak wajib digunakan untuk pejabat oleh pejabat penilai kinerja, yaitu dalam hal ini kepala sekolah maupun kepala dinas pendidikan, dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan daerah saja. Jadi hanya dapat dimanfaatkan untuk daerah saja, sehingga pemberian penilaian secara periodik bulanan atau tribulanan tidak membebani secara administrasi bagi guru dan kepala sekolah. Jadi intinya penilaian periodik ini mengurangi beban administrasi bagi guru dan kepala sekolah. Kenapa? Karena penilaian ini secara otomatis datanya akan mengalir melalui kinerja PKN. Saat ini penilaian periodik untuk pengawas sekolah masih dilakukan melalui kinerja PKN. Jadi untuk guru dan kepala sekolah sudah bisa menggunakan fitur ruang GTK, yaitu fitur penilaian periodik. Tetapi untuk pengawas sekolah masih menggunakan kinerja PKN. Belum dapat dilakukan di ruang GTK. Nah, ini fiturnya Bapak Ibu dan periodik. Fitur ini tidak wajib digunakan, pemanfaatnya mengikuti kebutuhan daerah, jadi tidak wajib Bapak Ibu. Tetapi karena banyak manfaatnya, fitur ini bisa diakses oleh kepala sekolah maupun kepala dinas.
Jadi saran saya sebaiknya dimanfaatkan Bapak Ibu. Fitur ini dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan administrasi daerah seperti pencairan TPP, pemenuhan angka kredit, untuk kenaikan pangkat pegawai dan lainnya. Jadi ini sangat bermanfaat sekali Bapak Ibu. Apabila daerah membutuhkan administrasi, maka daerah tidak akan mengalami kesulitan, terutama dalam pencairan TPP, pemenuhan angka kredit bagi kenaikan pangkat. Ini akan mudah sekali. Kemudian pejabat penilai kinerja yang dapat memanfaatkan adalah kepala sekolah. Ini biasanya untuk menilai guru Bapak Ibu. Kepala dinas untuk menilai kepala sekolah. Nah, sumber nilai yang berasal dari satu platform, yaitu di ruang GTK, tanpa aplikasi daerah atau EGIN PKN. Jadi cukup melakukan penilaian periodik di ruang GTK, maka datanya akan mengalir ke kinerja PKN, dan ini sangat praktis Bapak Ibu. Ini misalnya sekolah saya. Nah, ini dashboard dari ruang GTK Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu ketika akan mengakses penilaian periodik, Bapak Ibu lakukan klik pejabat penilai kinerja. Kemudian di bawah fitur lakukan penilaian itu ada penilaian periodik. Kemudian Bapak Ibu klik di sini. Diklik. Nah, selanjutnya akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini saya Sekolah Dasar Negeri 3 Wangun, Kecamatan Wangun. Ini kita klik pilih. Nah, selanjutnya akan muncul penilaian periodik seperti ini Bapak Ibu, yaitu Oktober, 15 Oktober 2025. Ini November juga 15 November 2025, Desember 15 Desember 2025. Maksudnya ini adalah dapat diakses Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah maupun kepala dinas, jika ingin memanfaatkan pilihan periodik ini, bisa yang periode Oktober sudah dibuka Bapak Ibu. Kemudian kalau sudah lakukan penilaian, maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu bisa mengubah nilainya, klik ubah, nanti diubah sesuaikan. Kalau misalnya di sini kok ada nilainya di bawah ekspektasi, maka Bapak Ibu harus mengubah supaya menjadi nilainya baik. Nah, kalau sudah baik semuanya, kita tinggal mencentang semuanya Bapak Ibu. Kalau sudah, kita klik kirim ke kinerja, nanti tinggal ditunggu hasilnya Bapak Ibu. Kemudian predikat kinerja tahunan ditetapkan pada akhir tahun di ruang GTK. Jadi penilaian periodik ini dilaksanakan 1 kali 1 tahun, 1 kali setahun, atau setahun sekali Bapak Ibu, yaitu di akhir tahun di ruang GTK. Namun jika masih ada daerah yang membutuhkan data tambahan berupa nilai bulanan per bulan untuk berbagai kebutuhan sebagai pencairan TPP, pemenuhan kredit untuk kenaikan pegawai dan kebutuhan administrasi lainnya, fitur penilaian periodik dapat dimanfaatkan. Jadi menurut saya banyak sekali manfaatnya dari fitur penilaian periodik ini Bapak. Jadi seyogyanya Bapak Ibu harus memanfaatkannya. Fitur penilaian periodik digunakan jika daerah membutuhkan, sehingga tidak bersifat wajib. Jadi bukan wajib Bapak Ibu, tapi kalau melihat manfaatnya, ini bisa dimanfaatkan untuk kita melakukan penilaian pegawai kita Bapak Ibu. Itu tentang penilaian periodik Bapak Ibu, dan terima kasih. Mudah-mudahan penjelasan saya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.